Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3B Farmasi. Di sini kami akan membahas mengenai pengujian aktivitas mukolitik. Batuk merupakan mekanisme refleks yang sangat penting untuk menjaga jalan napas tetap terbuka dengan cara menyingkirkan hasil sekresi lendir yang menumpuk pada jalan napas. Tidak hanya lendir yang akan disingkirkan oleh refleks batuk, tetapi juga gumpalan darah dan benda asing. Mukolitik. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan mencegah benang-benang mukroprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Mukolitik merupakan zat-zat yang berdaya merombak dan melarutkan dahak sehingga viskositasnya dikurangi dan pengeluarannya dipermudah. Mukolitik efektif untuk dengan dahak yang sangat kental seperti pada bronkitis, emfisema, dan cystic fibrosis. Obat-obatan tersebut berguna merombak dan melarutkan dahak sehingga viskositasnya dikurangi dengan pengeluarannya dipermudah. Lendir memiliki gugus sulfidril yang saling mengikat makromolekulnya. Senyawa sistein berdaya membuka jembatan disulfida. Aktivitas mukolitik pada asetilsistein yaitu pada pH 7-9. Bromheksin dan ambroksol bekerja dengan jelas memutuskan serat-serat dari mukopolissakarida. Mukolitik digunakan dengan efektif pada batuk dengan dahak yang kental sekali. Farmakodinamik obat mukolitik. Ambroksol. Mekanisme kerja obat ambroksol adalah dengan menstimulasi sel serous dari tonsil pada mukus membran saluran bronkus, sehingga meningkatkan sekresi mukus di dalamnya dan merubah kekentalan komponen serous dan mukus dari sputum menjadi lebih encer dengan menurunkan viskositasnya. Hal ini meningkatkan produksi surfaktan paru dan menstimulasi motilitas siliari. Peningkatan sekresi cairan dan mukus siliari inilah yang menyebabkan pengeluaran dahak dan memudahkannya keluar bersamaan batuk. Bromheksin, obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak pada saluran pernafasan atau yang disebut juga dengan mukolitik. Bromheksin bekerja dengan cara menghambat kerja sel yang menghasilkan dahak atau mukus sehingga menghasilkan dahak yang tidak kental dan mudah untuk dikeluarkan. Asetilsistein. Antidiot bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksis dari parasetamol. L-cysteine merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolit dari parasetamol dimetabolisme di hati oleh isoenzim dan sitokrom menjadi N-asetil-P-benzoquinoneamine yang merupakan zat yang toksik untuk hepar. Alat dan bahan. Alat piskometer, beker gelas, batang pengaduk, spatel. Bahan putih telur, air suling, ambroksol, broheksin, dan asetilsistein. Hasil dapat dilihat pada tabel. Waktu -15 asetilsistein 24,1%, broheksin 24,1%, air suling 24,1%. Waktu 0 asetilsistein 47%, broheksin 10%, air suling 23,1%. Waktu 15 asetilsistein 5,6%, broheksin 3,9%, air suling 8,7%. Waktu 30 asetilsistein 24,4%, broheksin 11,3%, air suling 5,3%. Waktu 45 asetilsistein 6,1%, broheksin 9,9%, air suling 4,5%.
waktu 60, asetilsistein 4,0%, broheksin 11,2%, air suling 2,8%. Pembahasan pada percobaan mengenai aktivitas mukolitik ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif suatu obat mukolitik untuk menurunkan viskositas suatu lendir. Mukolitik merupakan obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Obat yang digunakan adalah asetilsistein dan bromheksin. Asetilsistein melakukan aktivitas mukolitik melalui gugus sulfidril yang membuka ikatan disulfida dalam mukoprotein dan menurunkan viskositas mukosa sekresi paru. Bromheksin merupakan sekretolitik agent yang bekerja dengan cara memecah mukoprotein dan mukopolisakarida pada sputum sehingga mukus yang kental pada saluran bronkial menjadi lebih encer, kemudian memfasilitasi ekspektorasi. Praktikum ini membuat mukus buatan dengan menggunakan telur yang diambil putih telurnya saja. Dibuat 3 sediaan, yaitu sediaan kontrol dan sediaan uji. Sediaan kontrol dibuat dengan mencampurkan 90 ml putih telur dengan penambahan aquades. Fungsi kelompok kontrol dalam eksperimen adalah sebagai pembanding dari sebuah kelompok perlakuan atau observasi. Selanjutnya dibuat sediaan uji 1 dengan 90 ml putih telur dengan obat yang diujikan, yaitu obat asetilsistein yang dilarutkan dalam aquades. Sediaan uji 2 dibuat dengan 90 ml putih telur ditambahkan obat bromheksin 16 mg dilarutkan dalam aquades 10 ml. Setelah dibuat sediaan uji, selanjutnya dilakukan uji viskositas. Viskositas adalah suatu ungkapan yang menyatakan tahanan yang mencegah zat cair untuk mengalir. Makin tinggi viskositasnya, maka makin besar tahanannya. Uji viskositas dilakukan dalam 6 waktu, yaitu negatif 15, 0, 15, 30, 45, dan 60. Pada menit ke negatif 15, pengujian viskositas dilakukan pada putih telur tanpa campuran apapun atau putih telur saja. Kemudian uji viskositas pada sediaan uji dengan obat asetilsistein dan bromheksin untuk melihat efek dari obat tersebut dengan interval 15 menit pada waktu 60 menit. Didapat hasil sediaan uji dengan obat asetilsistein mengalami penurunan viskositas pada menit ke-0 menuju 15 menit, yaitu 469,9 MPAS 47% menjadi 560 MPAS 5,6%, sesuai dengan onset atau waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya dari obat asetilsistein, yaitu 5-10 menit. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa obat yang digunakan dalam pengujian dapat menurunkan viskositas dahak buatan. Namun data yang didapat tidak stabil. Untuk mengevaluasi aktivitas mukolitik sediaan uji terhadap dahak buatan dilakukan dengan membandingkan kelompok sediaan uji dengan kelompok kontrol. Untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna pada nilai viskositas yang diperoleh menggunakan uji statistik, yaitu dengan menggunakan metode ANOVA. Uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan signifikasi data terdistribusi normal di mana jumlah signifikasi lebih besar dari 0,05, di mana signifikasi obat mukolitik yaitu bromheksin sebesar 0,145, asetilsistein sebesar 0,093 dan kontrol sebesar 0,053. Uji homogenitas. Dari tabel menunjukkan bahwa data pengujian aktivitas mukolitik terdistribusi homogen dapat dilihat dari nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Uji ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan data rata-rata viskositas yang sama secara signifikasi karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,515. Multiple comparison.
Berdasarkan hasil multiple comparison, didapat nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa viskositas tiga sediaan uji sama. Ini berarti dari ketiga sediaan uji memiliki viskositas yang sama, sehingga efek mukolitik sediaan uji tidak menunjukkan perbedaan. Kesimpulan, pada percobaan mengenai aktivitas mukolitik ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif suatu obat mukolitik untuk menurunkan viskositas suatu lendir. Mekanisme asetilsistein adalah melakukan aktivitas mukolitik melalui gugus sulfihidril yang membuka ikatan sulfi dalam protein dan menurunkan mukosa sekresi paru. Broheksin merupakan fixstrophylase agen yang bekerja dengan cara memecah mukoprotein dan mukopolisakarida pada sputum sehingga mukus yang kental pada saluran bronkial menjadi lebih encer, kemudian memfasilitasi ekspektorasi. Data dari hasil penelitian menunjukkan penurunan kekentalan pada sediaan kontrol dan sediaan uji. Tapi pada uji dengan viskometer menunjukkan data hasil viskositas tidak stabil. Terima kasih.